Permisi, oh ya, monggo silakan. Silakan saya duduk langsung duduk aja. Oke, halo, selamat siang. Siang Ibu. Oh, nanti gimana lancar kesini? Alhamdulillah sih Bu lancar, tapi tadi sempat di jalan kayaknya depan macet sih Bu, kayak kami gitu. Mungkin karena jam segini ya Bu. Jadi ceritanya ramai di sini. Sebelum kita lanjut ngobrol, boleh perkenalkan dulu? Saya Razila Alirahmanista, Ibu biasa dipanggil Razila. Saya sekarang kelas 12 SMA itu. Kalau SMA-nya di mana? Di itu SMA juga. Sebelum lanjut ada yang mau dijelaskan sebetulnya? Gak ada sih Bu. Sebelumnya kenalin, nama aku Evelyna Tiwi, bisa dipanggil Wiwi. Saya kenal ya Mbak Zila, nggak tahu Mbak Zila? Bisa dua-duanya sih jelas. Oh ya, oke. Tadi sini naik apa Mbak Zila? Kebetulan tadi saya bawa motor sendiri. Biasanya kan gojek, tapi ini bawa motor sendiri. Oh, udah boleh bawa motor? Udah sih Bu, kalau udah masuk. Kalau boleh tahu rumah Mbak Zila dan jauh dari sini atau cukup dekat dari sini? Ya sekitar 30 menit sih Bu sampai sini. Kalau dari sekolah ke rumah? Kalau jarak dari sekolah ke rumah itu kalau misalkan lagi ramai gitu ya Bu ya 15 menitan lah. Kalau enggak ya di bawah. Oke. Mbak Zila kan sini pasti bukan tanpa tujuan ya kan? Kira-kira ada sesuatu yang mau diskon atau yang bisa saya bantu? Sebenarnya ada sih Bu, ada yang di cerita ini. Boleh sih, ada gimana? Tapi nanti Ibu nggak ngasih tahu ibu saya, kan Ibu nggak ngasih tahu mama saya. Tenang aja Mbak Zila, semua yang kamu ceritakan di sini itu bersifat rahasia dan kita juga akan fokus sama apa yang kamu pikirkan, sama apa yang kamu rasain, terus gimana perilaku kamu. Nah, serta saya juga akan mencoba untuk membantu kamu memahami dan menghadapi masalah yang sedang kamu alami. Jadi, tadi yang mau ceritakan, silakan. Sebenarnya ya keluar dari itu aku kayak merasa capek kalau gitu loh, karena aku kayak kurang tidur gue akhir-akhir ini, kurang tidur terus tidurnya kayak begadang gitu loh, tapi begadangnya bukan yang begadang ada urusan gitu loh, tapi emang sering begadang hampir tiap hari juga. Ya tidurnya ya sekitar jam 1-an atau jam 2 gitu Bu biasanya baru tidur. Kali jam 12 itu aku belum tidur Bu di jam 12. Gitu sih. Tapi ya setelah aku pikir-pikir jadi aku ya udah deh berani kesini ketemu sama ibu. Karena aku tuh kadang ke temen pun aku kayak udah gue ceritain berarti tetap ke mama aku ya, aku tuh kayak takut gitu loh. Jadi ya udahlah nggak jadi cerita sih ke siapa, terus akhirnya berani kesini. Oke, saya senang sekali Mbak Zila mau datang ke sini dan ingin terbuka untuk cerita, karena tadi katanya takut untuk cerita-cerita. Saya cukup mengapresiasi Mbak Zila karena mau datang ke sini, karena konsulnya itu konsul yang mudah, jadi itu udah contoh yang baik Mbak Zila. Jadi nanti Mbak Zila boleh ceritain apa saya di sini yang menjadi pesan Mbak Zila malam ini. Terus kalau ada yang nggak nyaman atau ada yang kurang jelas, silahkan Mbak Zila tanyakan ke saya. Jadi tadi ngerasa capek itu dan sering tidur lebih dari jam 12 malam maksudnya itu ya? Iya itu kenapa Mbak Zila? Saya akhir-akhir ini jadi kayak rasanya itu jadi kecanduan main game gitu. Kayak sih ya, aku tuh gak bisa kontrol kalau aku lagi main game itu. Jadi kayak kalau belum menang ya
aku masih main terus dulu apalagi kan kadang udah menang nih tapi aku kayak masih pengen menang lagi gitu loh. Jadi kayak saya seringnya main game gitu terus juga kadang misalkan mama saya teriak semua kan sama yang lainnya aku kadang kayak bentar gitu kayak nanggung gitu loh aku masih main game terus akhirnya harus makan terus apa kalau sekolah juga aku jadi gak fokus dulu kalau gurunya jelasin terus apalagi kan aku kalau 11 ya itu mau ujian itu aku bingung tuh harus gimana terus kan kalau sekolah itu aku aku nggak fokus bu jadi aku nggak tahu kayak materi yang disampaikan itu gimana. Jadi gara-gara main game atau gara-gara main konsol aja nggak sih Kalau di konsol sih emang aku main game itu sibuk biasanya jalan yang paling selain game itu. kalau boleh tahu udah sejak kapan gitu sih lah rasa ya udah sejak kapan belajar main game ya kalau berlebihan Sekarang aku kelas 12 sih aku berarti dari ya kelas 11 berarti setengah tahun yang kurang lebih. Awalnya ya aku kelas 11 kan kayak ada ya nggak terlalu sibuk lah kalau kelas 11 awalnya cuma buat hiburan aja sih bu kayak aku merasa ya main sama teman-teman di luar itu kayak di dunia biasa itu loh kayak bukan di game itu kayak bosenin sih bu kayak membosankan lah kayak misalkan diajak main ya kasih situ aja terus kayak jadi malas gitu loh bu kalau di game kan kayak seru juga kalau misalkan aku menang nanti teman-temanku yang setim itu pulang apresiasi aku jadi kayak ya aku lebih enak gitu loh Bu, kalau misalkan di game karena ya aku diapresiasi sama teman-temanku nah karena aku tuh sebenarnya jarang dapat itu loh Bu, kayak apresiasi bahkan waktu kelas 10 nilai saya bagus gak ada yang apresiasi aku terus juga kayak dari orang terdekat kayak keluarga sama aku dan sebagainya juga nggak mencapai itu kayak udah apa ya tingkatin lagi ya gitu terus kayak apa sih jadi kayak ya udah lah malas tapi enak main game di game aja itu kenapa kamu merasa kalau di game itu kamu lebih senang gitu ya karena kan di game itu aku kayak lebih dihargai sedangkan yang aku pikirkan ya Bu di dunia nyata kayak aku main secara sama teman-teman itu membosankan kayak ya gitu-gitu aja kayak ya udahlah jadi enakan temen yang bikin saya cukup menghargai pemikiran kamu berarti game itu buat kamu merasa ada peran dan mendapatkan penghargaan dibandingkan di dunia nyata seperti itu iya aku bener banget jadi kayak saya pikir ya game itu kayak aku lebih dihargai sih sama Jalan hari tadi pertanyaannya kenapa itu game itu buat kamu jadi merasa senang apa yang kamu pikirin dari apa yang kamu rasain kalau yang buat aku senang di game itu ya kalau aku menang sih Bu kan kalau menang kan tadi aku ngomongnya diapresiasi gitu ya Bu kayak ya jago keren banget kok biasanya gitu kayak sama teman-temanku nah itu sih Bu yang buat aku tuh kayak ngerasa aku di game itu lebih dihargai daripada di apa kayak di pertemananku di sekolah situ Bu jadi kayak ya kenapa aku sering main game ya karena aku merasa dihargai daripada di apa kayak pertemanan langsung main keluar sama teman-teman gitu loh Bu jadi malah kalau ya pernah sih main tapi jadi jarang ngobrol ya aku diem aja seperti itu
Saya paham apa yang kamu maksud. Terus lalu untuk pemikiran bahwa dunia yang menurut kamu itu kan dunia nyata katanya membosankan. Itu kalau menurut kamu, kenapa kamu berpikir seperti itu? Ya sebenarnya membosankan banget sih. Enggak ya Bu, kayak di rumah ya ngapain selalu main game terus ya jadi bosan lah nilai ya. Bosan kan terus jadi ngerasa sekarang malah apa ya bosan kalau banget kayak gitu loh. Jadi apa sih ya udah game aja kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Baik. Saya paham apa yang kamu rasa. Berarti untuk ada di titik yang setiap hari nih kamu bermain game seperti ini, siapa yang awalnya mengajak kamu untuk bermain game? Nggak ada sih dulu yang mengucapkan nah kan saya lihat itu udah ya di postingan orang gitu loh jadi kayak ya awalnya sih saya nyoba aja sih dulu beberapa kali terus ya jadi sering dan ternyata kayak saya lebih terhubung sama orang-orang itu ya di game daripada yang nyata tadi itu. Kamu merasa dirinya itu dirinya itu kenapa sih? Kayak kurang pantas kah atau bagaimana? Iya kali ya Bu. Kan teman-teman juga jarang yang ngobrol sama aku. Jadi kayak mungkin mereka nggak aku apa gitu kali ya ya nggak tahu sih Bu. Jadi kayak ya udah lebih enak di game aja orang-orangnya lebih mau ngajak ngobrol juga apa ya maksudnya kalau ngajak ngobrol kalau kita lagi main game aja sih Bu. Saya paham dengan apa yang kamu pikirkan dan kata saya. Tapi dengan durasi yang setiap hari bermain game, apakah itu cukup mengganggu untuk kehidupan kamu sehari-hari? Itu atau gimana menurut kamu? Menurut aku sih ya bagus itu tapi ya gimana udah lebih enak game. Kalau kamu merasa terganggu, saya biasanya kamu lakukan untuk keluar dari kebiasaan tersebut karena menurut saya ini udah cukup lama ya dan memang durasi yang kurang lebih setengah tahun itu memang kamu maksudnya udah di cenderung game apalagi setiap hari bermain terus sampai lupa makan sampai waktu tidurnya buruk gitu itu kondisi yang mana kamu tuh terikat terus dengan interaksi virtual jadi dengan jangka waktu yang malah panjang dan itu terus dimainkan itu maksudnya cenderung game itu ada nggak sih kamu pengen keluar dari kebiasaan tersebut? Gak ada sih maksudnya kayak ya bingung kalau nggak main game kok harus ngapain juga di rumah kan nggak ngapa-ngapain jadi kayak lebih enak di game aja sih Bu sih cuma ya itu sih buat aku bingung kayak nggak bisa rasanya ya udah sekarang kelas banget aku nggak tahu materi apa-apa apalagi kan udah cuma bentar apalagi ini mau itu kan yang kuat ujian yang kuat perguruan tinggi. Kalau boleh tahu biasanya kamu main game itu di waktu yang seperti apa Mbak Sila? Biasanya kalau aku lagi bosen sih Bu, kalau enggak lagi pusing terus kayak kalau aku lagi pusing apa-apa terus aku akhirnya ya udah main game aja gitu kan karena apalagi kalau dia ada masalah yang pokok rasanya itu kalau main game kayak ya melupakan sejenak karena masalah itu. Terus kalau dampaknya yang dari yang selain yang udah disebutkan oleh Zila kali jadi enggak makan terus jadi dia itu ada nggak sih sebenarnya itu? Kayaknya aku lebih ke udah tugas terus juga apa ya nah itu loh dia tidurnya jadi kayak berantakan terus jangan ngobrol aja sama orang rumah sekarang. Jadi di satu sisi game itu bisa buat kamu nyaman tapi jalan depan malah masalah baru seperti itu ya. Iya sih oke gitu. Oke. Jadi cerita yang dari cerita kamu saya lihat bahwa game bukan hanya hiburan tapi juga tempat kamu merasa bernilai dan diakui. Sementara dunia nyata rasa monoton dan tidak memberi perasaan itu. Apakah sesuai yang berada di sini? Iya Bu benar banget. Oke.
Jadi ketika di dunia nyata kelas menyenangkan, kamu malah memilih game, kamu malah muncul pola yang lebih negatif di kehidupan nyata kamu, seperti tidur yang berantakan, menunda tugas, dan menjauh dari orang lain yang seperti itu. Iya, kayak melepas dari game tuh kayak susah loh, karena ya lebih nyaman di game. Saya mengerti. Kalau begitu, apakah kamu bersedia jika kita bekerjasama untuk mengubah kebiasaan tersebut secara bertahap? Boleh sih Bu, kalau itu gimana sih cara? Oke, baik. Kita sepakat tujuan konseling ini adalah membantu kamu menemukan cara dan rasa yang baik tanpa harus bertambah. Setuju? Oke, aku setuju. Ya. Kalau boleh tahu saat kamu tidak bermain game, apa sih yang sering kamu rasakan? Bosan sih Bu kalau nggak main game, karena aku udah biasa main game, jadi kayak bosan aja. Apakah kamu merasa nggak ada yang bisa kamu lakukan selain bermain game? Ya bisa sih Bu, sebenarnya kayak belajar mungkin, tapi buat apa orang kalau misalkan aku belajar itu kayak jarang lihat usahaku dari hasil belajar itu, kayak kadang ya ada orang yang cuma lihat hasilnya, terus kayak intinya kayak kurang lah Bu, gitu. Oke, saya paham. Tapi ada nggak sih kegiatan yang sebetulnya ingin kamu lakukan, Sila? Ada sih kayak baca komik, terus apa, beli yang kayak buku-bukuan baca, yang buku bacanya itu loh Bu, apa sih namanya, novel-novel lain itu kali ya. Nah tapi lagi-lagi kayak aku lebih milih main game aja gitu, kayak kayaknya lebih gak bosan game deh daripada aku baca-baca buku. Oke, kalau gitu menurutmu apakah kebosanan itu sebenarnya berasal dari aktivitasnya yang kurang bermakna atau dari cara kamu memandang dunia nyatanya? Mungkin dari aku cara mandangnya kali ya Bu, kayak aku tuh udah terlanjur menganggap dunia itu membosankan, jadi saya lihat kakak saya seru-seru aja tuh baca buku tiap hari, sedangkan aku kayak lebih nganggap di online itu lebih seru. Jadi kayak hal-hal yang berkaitan sama aktivitas kayak kakak-kakak saya itu yang kayak membosankan, kayak itu aja tiap hari baca itu. Oke, baik, saya paham apa yang kamu rasain. Di sini saya ingin mengajak kamu untuk mencoba dua hal. Yang pertama, kita akan menantang pikiran kamu yang kayak hanya game yang buat kamu yang baik, dan yang kedua kita akan membuat perubahan kecil dari perilaku kamu seperti bermain game terus. Dan kenapa nih? Kenapa menantang atau merubah pemikiran tersebut? Karena pemikiran yang menurut kamu itu tadi yang bahwasanya game yang hanya bisa game yang menghargai kamu itu adalah pemikiran yang salah, termasuk pada pemikiran yang irasional atau yang perlu dilawan atau pemikiran itu perlu dirubah, dan dirubahnya itu dari pemikiran kamu sendiri gitu. Nah, cara ini termasuk pada pendekatan CBT, yaitu pendekatan yang berfokus pada perubahan terkait pemikirannya irasional dan perilaku yang lebih adaptif atau efektif. Gitu ya Bu. Menarik sih Bu. Oke, bagus. Kamu pikir itu menarik tuh, bagus banget. Nah, misalnya nih kayak kamu tuh tetap bermain game, tapi dibatasi kayak 1 jam sebelum tidur itu diganti dengan aktivitas lain seperti itu. Kayak gimana? Sepertinya bisa sih Bu, kayak coba. Oke. Saya suka sekali kamu seperti ingin berubah itu karena kayak mengiyakan hal tersebut. Mungkin sekarang coba ubah kalimat ini yang dunia nyata membosankan, kan menurut kamu dunia nyata membosankan, coba diubah menjadi versi yang lebih realistis menurut yang sekarang kamu pikirkan. Itu dunia nyata terus membosankan. Mungkin menurut saya membosankan karena saya belum mencoba banyak hal kali ya Bu, jadi kayak bosan. Betul, bagus sekali pemikiran itu. Nah, itu kan pemikiran yang terbuka. Coba gimana perasaan kamu saat menyelesaikan hal tersebut? Ya jadi kayak lebih apa sih ya Bu, kayak ya lebih enak aja sih ternyata, kayak lebih ringan gitu. Terus kayak
Jadi ya masih ada, kayaknya ada deh selain game gitu. Oke, terus untuk perilakunya, coba kan tadi kamu perilakunya berlebihan dalam bermain game nih. Mungkin saya minta kamu untuk melakukan kegiatan jalan sore atau kayak tadi membaca komik, terus nonton televisi sama kakak, sama orang tua kayak gitu. Apakah kamu bersedia untuk melakukan itu? Bersedia sih Bu, insya Allah. Kalau boleh, saya minta tolong boleh nggak kamu dicatat atau enggak di alarm nih kan di handphone tuh kan ada alarm. Nah, coba kamu di alarm itu, kamu mau jalan sore atau respon itu di jam berapa? Jadi di alarm seperti itu. Gimana? Supaya kamu terus ingat nih, oh iya ini waktunya saya olahraga sore ya, oh iya ini waktunya saya baca komik gitu. Gimana? Bisa sih Bu, jadi langsung dibuat sekarang atau gimana? Iya, langsung. Oh berarti kayak aku harus apa, jalan sore jam berapa, baca buku jam berapa gitu ya. Aku nyoba buat itu ya Bu. Sebentar. Jadi di alarm itu kamu lagi jam berapa? Kayak gini ya Bu. Oh, oke. Ini tiap hari berarti Bu aku harus tahu nih. Jadi supaya kamu tuh udah terbiasa nih sama perilaku yang seperti itu. Jadi nggak monoton di handphone aja gitu atau main game aja. Oke Ibu, saya cobanya nanti aku kirim deh ke Ibu fotonya kalau aku lagi jalan sore atau lagi baca komik gitu. Oke, Pak, boleh banget. Di saya kirim tuh informasinya, kirim ke saya langsungnya. Oke. Oke. Nah, sebelum ditutup hari ini kita sudah menemukan bahwa game memang memberi rasa dihargai, tapi game juga malah bahwa memang yang negatif. Kamu juga mulai melihat bahwa ternyata masih bisa diubah dengan cara kamu memandang dan menjalannya. Betul? Ya sih Bu, betul. Menurut kamu gimana sekarang? Ya jadi kayak apa ya, lebih terbuka lagi sih Bu, ternyata nggak cuma apa ya harus di game aja gitu, harus berani nyoba yang lain gitu. Kamu juga bisa ngisi waktu kosong kamu ketika bosan itu selain game kayak tadi jalan sore yang kamu catat itu. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, baik. Jadi saya rasa hari ini kita sudah banyak melakukan banyak hal dari diskusi yang kita lakukan. Kamu juga sudah bisa lebih terbuka dengan pemikiran kamu. Kayak bahwa dunia nyata tuh membosankan karena kamu belum mencoba banyak hal, betul? Iya sih Bu, benar. Oke, oleh karena itu kamu bisa mulai coba banyak hal mulai dari sekarang. Yang itu tadi mulai dari besok berarti kamu kan banyak waktu. Jadi mulai besok ya Bu. Oke. Nanti kamu kirim aja dokumentasi ke saya. Nah, seperti yang sudah disampaikan juga bahwa ya itu tadi kamu bisa mulai dari yang hal sederhana, dari olahraga, baca komik, atau buku yang kamu punya, atau buku yang dari kakak kamu kan kamu suka baca buku tuh, nah bisa tuh terus juga bersosialisasi dengan keluarga kamu seperti itu. Terus perubahan pemikiran tersebut juga masuk pada pemikiran yang rasional, yang tadinya kamu katakan bahwasanya dunia itu membosankan karena saya belum mencoba banyak hal. Nah itu karena pemikiran kamu yang sebelumnya adalah rasional. Dari hal kecil itu saja sudah lebih bagus, sudah sangat bagus. Suatu perubahan kecil itu bisa sampai di perubahan yang akan besar nantinya. Nah, di sesi hari ini kita tahu kalau Mbak Sila merasa lebih baik di game dibandingkan di nyata. Yang akhirnya memicu Mbak Sila untuk terus-terusan bermain game dan mengganggu sekolah dan pola hidup Mbak Sila ataupun pola hidup Mbak Sila itu. Tapi kabar baiknya Mbak Sila sudah mulai menyadari pola negatif itu dan berhasil mengubah cara pemikiran yang lebih logis bahwa dunia nyata sebenarnya nggak membosankan, melainkan hanya butuh dicoba dengan aktivitas baru yang lebih beragam. Untuk tindak lanjut sesi berikutnya, apakah Mbak Sila mau untuk mencoba yang tadi kegiatan yang sudah dicatat itu? Ya Bu, bersedia. Oke, ini menjadi kesepakatan kecil antar kita. Kalau bersedia dan berkenan untuk datang kembali lagi di minggu depan,
sebagai bentuk evaluasi yang sudah kamu lakukan? Minggu depan ya Bu. Ya, saya bisa bukan minggu depan. Baik. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Nanti saya lihat apa yang perlu kamu lakukan. Iya. Oke. Terima kasih banyak Bu Sila. Terima kasih ya Bu, saya jadi tahu tentang masalah saya dan suami saya. Terima kasih banyak Bu Sila. Sampai ketemu di minggu depan. Jadi Bu, saya di sini pamit dulu ya Bu. Permisi. Monggo Bu Sila. Ya. Hati-hati di jalan. Ya Bu, permisi.